Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang rum jemaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalal, yang menguasai segala sesuatu, yang melimpahkan rahmat yang agung kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, keluangan waktu untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Hurriyah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tetap kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, setelah khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri tentunya dan jamaah sekalian, sebuah wasiat yang selalu disampaikan kepada para khutbah setiap Jum'ah, yaitu wasiat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat yang semestinya senantiasa kita pegang dengan selalu menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menguatkan diri kita di dalam menjalani kehidupan dan amanah darinya, sehingga kita bisa membenarkan apa yang nanti akan kita betulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan yang benar. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan, insyaallah kita akan sedikit melihat kembali tentang apa yang dikenal sebagai wasatiyatul Islam, yaitu Islam sebagai agama yang wasat, agama yang pertengahan, agama yang moderat. Al-wasati atau al-wasatiyah itu sendiri diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, sebagaimana yang tadi di awal khutbah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat wasaton, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi kepada seluruh umat manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan supaya agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjadi saksi atas kalian semuanya. Kata wasaton di dalam ayat ini memiliki makna sebagaimana yang diungkap oleh banyak para ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa wasaton berarti ummatan adila. Jadi umat yang adil, yaitu umat yang dia mampu membawa kepada keadilan. Yang kedua masih dari kitab yang sama, yaitu Imam Al-Qurtubi menyebut makna wasaton yang lain adalah wasaton bimakna khairakum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara atau urusan itu adalah yang paling wasat, yaitu yang terbaik. Demikian juga di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 28 Allah berfirman, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkatalah orang yang terbaik di antara mereka itu, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam At-Tabari, makna wasaton juga berarti umat pilihan atau al-wajadul umat, al-awjadul umat, dan juga al-khiyar, mereka yang terpilih, dan juga sebagai al-ashraf, yaitu yang paling mulia. Di sini didasarkan kepada ungkapan terhadap solat yang disebut sebagai as-salatul wusta di dalam ayat Al-Quran. Para ulama menyebut allati hiya afdalus shalah. Salat wusta yang disebut oleh Al-Quran itu maknanya adalah salat yang paling utama. Kemudian yang keempat, menurut Imam At-Tabari, al-wasat juga berarti pertengahan. Pertengahan dengan makna bahwa tidak berlebih-lebihan di dalam urusan agama, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasara di dalam mensifati nabinya yang diturunkan kepada mereka, ya Nabi Isa alaihissalam, sampai dia diangkat pada kedudukan yang melampaui dirinya sebagai manusia, yaitu sebagai Tuhan. Kemudian juga tidak mengurang-urangkan atau disebut sebagai at-taksir, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang menentang kitab Allah dan juga membunuh para nabi mereka dan mendustakan Allah. Sehingga al-wasatiyah, berdasarkan ini Imam At-Tabari menyebutkan menjadi penetral di antara dua sikap yang ekstrim, dari kedua titik menuju ke titik keseimbangan. Dan keseimbangan itu ditunjukkan di dalam ajaran Islam yang menekankan nilai ketuhanan di satu sisi, namun juga nilai-nilai kemanusiaan. Antara ruh di sisi yang lain, juga jasad di sisi tertentu. Antara kehidupan dunia dan akhirat. Antara ketundukan pada wahyu dan juga kebebasan akal di dalam berpikir. Antara masa yang akan datang dan masa yang lalu. Demikian juga antara individu dan juga jamaah atau sosial. Serta antara sesuatu yang baku, namun juga adanya sisi-sisi yang berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah makna wasat yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat yang tadi disampaikan. Sehingga bercermin kepada keempat terminologi di atas, Islam wasat ini adalah manhaj yang dibangun atas dasar konsistensi di dalam menjalankan nilai-nilai Qur'ani. Sebagai ungkapan Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Rasulullah, maka beliau mengatakan khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan ini merupakan manhaj yang disebut sebagai al-manhaj al-wasati al-Qur'ani. Penjelasan ini juga sekaligus menepis sebagian kalangan bahwa
berperilaku konsisten mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran adalah tidak wasati. Padahal semua yang termuat dalam Al-Quran adalah bersifat wasati. Jika diukur melebihi apa yang ditetapkan Al-Quran, maka itu disebut sebagai ghulu atau berlebih-lebihan. Sebaliknya jika kurang dari apa yang ditetapkan Al-Quran, maka itu disebut sebagai sikap taksir atau kurang. Salah satu contoh adalah 3 orang sahabat yang berlomba-lomba di dalam beramal, sehingga dia mengatakan yang satu, aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Kemudian yang kedua mengatakan, aku akan qiyamul lail terus sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita sehingga saya akan selalu beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah memanggil kepada 3 sahabat itu dan beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Hadirin rahimakumullah. Dalam realitanya sifat wasatiyah ini akan tercermin kepada cakupan konsepsi dan implementasi dari syariah Islam oleh individu maupun masyarakat kaum muslimin yang meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah sifat unggul yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan inilah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Yang kedua adalah objektif, di mana Islam adalah merupakan suatu manhaj yang objektif, dan ini merupakan gambaran betapa Islam itu memanusiakan manusia dan memandang manusia di depan Allah adalah sama. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku telah ciptakan kalian itu dari kalangan laki-laki dan wanita, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah adanya upaya yang bersifat bertahap. Islam datang dengan bertahap. Bahkan Rasulullah sendiri diturunkan Al-Quran kepada beliau selama 23 tahun. Salah satu contoh adalah bagaimana Allah menurunkan sampai akhirnya khamr dilarang. Diawali dengan surat 16 ayat 67 di mana Allah menyebutkan wa min samaratin nahili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur yang kamu buat minuman yang memabukkan itu ada rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kepada kebesaran Allah. Yang kedua adalah surat 2 ayat 219 ketika Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa nafi'u lin-nas. Keduanya ada manfaat di dalamnya, tetapi ada mafsadatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya, mafsadatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang ketiga adalah ketika Allah menurunkan surat 4 ayat 43. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ungkapkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sebuah kewajiban yang tegas, sebuah penegasan yang sangat clear dari Allah ketika turun surat 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji dan merupakan jalan syaitan.
Fajtanibuh, jauhilah dia agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang keempat adalah adanya rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana kita ketahui betapa banyak rukhsah yang diberikan di saat ketika kita menghadapi kesulitan dalam melaksanakannya. Contoh yang mudah adalah rukhsah ketika kita menjamak dan mengqashar salat. Kemudian prinsip yang kelima adalah mempermudah di dalam menjalankan Islam, bukan mempersulit. Dalam sebuah hadis Bukhari yang ke-5660 di antaranya Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru. Permudahlah kalian di dalam menjalankan urusan agama, jangan mempersulit. Dan juga buatlah mereka itu menjadi tenang, bukan dengan membuat mereka takut dan lari. Dan prinsip ini menjadi salah satu pilar penting di dalam dakwah, bagaimana kita punya optimisme di dalam menjalankan Islam. Kemudian yang keenam adalah Islam memiliki konsep yang sangat jelas akan adanya toleransi. Sebagaimana yang Allah turunkan, kita semua tahu di dalam surat Al-Kafirun, sebuah penegasan yang clear, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama-agama kalian, dan bagi kami tentunya adalah agama yang kami harus peluk, kami harus tunaikan, dan kami harus tunduk kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Islam membawa misi perdamaian dan kebaikan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 21 ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin rahimakumullah, prinsip-prinsip Islam ini menjadi sebuah landasan penting bagi kita, bahwa Islam adalah sebuah agama yang wasatiyah, agama yang ada pada posisi yang terbaik bagi umat manusia hingga dunia ini berakhir. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, semoga Allah semakin menguatkan hati kita di dalam memahami nilai-nilai Islam secara baik, dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam jati diri kita maupun keluarga dan juga masyarakat kita, sehingga kita menjadi cerminan utama bagi Islam sebagai agama yang wasat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat surat Fussilat ayat 41 ini Allah berpesan kepada kita sekalian, dan tidaklah antara kebaikan dan keburukan atau kejahatan. Tolaklah semua kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka jika demikian, tiba-tiba orangnya di antara kamu dan dia ada permusuhan, maka seolah-olah telah menjadi sahabat yang sangat dekat. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita memohon kepada Allah SWT di akhir
khutbah yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.